masih ragu lah, ini kabupaten loh, makanya coba aja tanggung jawab kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan kami di podcast Sepkop bersama saya Angelita Ramadhani Julio Dan saya Renal Pino. Nah, tema pada kali ini ada berbagi pengalaman menjadi duta Universitas Riau dengan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kakanda Raja Syahyuda Ardiansyah sebagai juara 2 Duta Universitas Riau tahun 2023. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Apa kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita masuk ke pembahasan ya, kita tanya dulu nih kabar dari bintang tamu kita. Kesibukan dari bintang tamu kita kali ini. Apa nih kesibukannya sekarang? Kesibukan sekarang palingan persiapan untuk UAS saja sih, karena kan kami dari angkatan 22 kan masih sibuk UAS. Itu aja sih sekarang. Oke, kayaknya boleh kita masuk ke topik berbagi pengalaman menjadi duta Universitas Riau. Sebelum menjadi duta Universitas Riau, tentunya kemarin Kakanda kita menjadi duta fakultas ya, bahkan di duta jurusan. Nah, untuk melaju ke hal tersebut, apa sih motivasi Kakanda sendiri sehingga memutuskan untuk turun ke dunia duta? Cerita dari awal aja ya, biar pada tahu gimana sih berani itu untuk mencoba sampai ke duta UNIR kan. Awalnya tuh ketika abang masih di semester 1 itu udah ada yang kayak mengajak gitu, ketika abang berada di open space 17 Agustus posisi yang kemarin itu kan, ada yang memberitahu itu ke abang, salah satu pembina dulu dia di kita fakultas. Dia bilang kan sama abang, siapa namanya, Raja mau nggak nanti ketika ada pemilihan duta fakultas mengikuti. Tapi posisi ketika itu abang nggak tahu apa itu duta, karena masih awam kan, masih bingung kayak mana sih duta itu, apa sih yang bisa mendapatin ketika di duta. Jadi abang nggak terlalu menanggapi awalnya duta itu kayak gimana, hingga akhirnya dilakukanlah pemilihan duta di tahun 2023 itu pure pertama kali di jurusan kita. Itu pun bisa dibilang masih ragu juga bang, karena masih belum ketemu gitu, apa sih duta nih, masih ragu lah. Hingga akhirnya tuh abang masih diajak sama abang-abang tingkat gitu kan, diajak coba ya kayak mana sih duta nih, daftar aja dulu nggak apa-apa dong, pasti nanti tahu sendiri lah kayak gimana duta itu. Makanya abang tetap mengikuti pemilihan duta jurusan. Pas ikut pemilihan duta jurusan tuh lah abang mulai kayak ngerasa setelah dari pemilihan itu kan, hingga dinobatkan lah sebagai duta satu jurusan sosial ekonomi perikanan, muncul gitu api semangat ke diri abang untuk melanjutkan ke duta fakultas. Di sini abang udah mulai nih mencari tahu, oh kayak gini rupanya duta, jadi wajah dari jurusan khususnya pada saat itu kan, cari-cari tahu, mempersiapkan diri, hingga akhirnya abang mewakili ke duta fakultas. Di duta fakultas ini bisa dibilang saingannya agak berat gitu, karena kita menghadapi 6 jurusan yang berbeda. Di sini orang ini mempunyai kualitas yang sangat luar biasa gitu, apalagi kita dari jurusan sosial ekonomi karena nggak mau kalah kan. Nah disinilah abang kayak gimana ya biar aku bisa nih menjadi top 3 di duta fakultas, karena di sini abang ngerasa mampu gitu untuk bersaing sama yang lain, walaupun masih ada keraguan, masih mencari lah cocok nggak ya aku di duta ini dengan basic aktuarnya kayak gini. Makanya di duta fakultas abang menyiapkan lah segala hal yang memang baik itu bekal untuk diri dulu dan sebagainya, itu memang abang siapin matang-matang karena abang pengen ngasih yang terbaik untuk jurusan kita. Hingga akhirnya pas pemilihan duta fakultas selesai, abang dinobatkan jadi duta 2 fakultas perikanan kelautan. Tapi ya nggak spesial kayak duta 1 lah untuk mewakili UNIF, karena kan dia punya golden ticket. Abang di sini masih berusaha juga harus melewati jalur umum. Nah, jadi di jalur umum ini abang melewati step yaitu
wawancara lagi, ngulang lagi lah, nge-restart gitu dari awal. Pas wawancara di sini abang ragu nih awalnya tuh, ragu lagi karena melihat peluang katanya yang diterima dikit, maka pasti kan merasa bisa nggak ya. Abang berusaha tuh malam tuh kan, meyakinin diri gitu, bisa nggak nih aku ya untuk lanjut ke duta UNIF, sedangkan di duta fakultas kayaknya kurang lah nih. Tapi gara-gara abang ngerasa kemarin kurang puas di duta fakultas, cuman bisanya di duta 2, padahal target abang kemarin pengennya dapat duta 1. Nah disinilah abang berikan lagi motivasi semangat abang kan, hingga akhirnya tuh oke lah, besok aku coba daftar aja ini, dan apapun yang terjadi tetap harus aku lalui. Makanya abang daftar, ikutilah alur-alur dan sebagainya, hingga pas di tahap wawancara tuh bisa dibilang kapok lah gitu, dingin gitu lihat. Walaupun udah dicoba di fakultas kemarin masih gugup ya Bang? Iya, wajar lah kan namanya itu, apalagi tingkat universitas kan. Makanya pas wawancara tuh abang awalnya kayak gimana nih ya, banyak diam ya awalnya kan, hingga akhirnya tuh gak bisa. Itulah wawancara, alhamdulillah lancar, baik, di luar yang kayak ekspektasi. Ini pasti agak susah nih gini kan, rupanya enggak. Makanya setelah dari wawancara tuh masuklah abang menjadi salah satu finalis yang mewakili fakultas kita. Ikutlah step demi step di awal lagi, kayak gimana kemudian duta jurusan. Cuman di duta UNIF ini lebih rinci lagi, karena materi-materi yang masuk itu lebih menjadi bekal kita lah ketika kita udah menjadi perwakilan duta tuh kan. Di sini lah mempelajari ilmu baru dari public speaking, cara penampilan. Di sini lah abang mempelajarinya hingga selesai dari duta UNIF pun. Target abang kemarin dia pengen ngejar duta 1, tapi memang nggak dapat kayak gimana lah kan. Ya setengah di duta 2 juga, alhamdulillah di duta Universitas Riau. Luar biasa sih, berarti motivasi awalnya tuh karena ada dosen ya Bang ngajak. Dari apa kayak ya dosen, cuman Bahkan sebelum itu nggak tahu ya duta itu dari jurusan pun belum diadakan ya, makanya agak itu kemarin. Terus yang untuk di fakultas di universitas kemarin itu berapa orang Bang untuk mewakili fakultas kita yang ke wawancara? yang dari Fakultas Perikanan. Fakultas Perikanan kemarin sekitar 5 kalau nggak salah Bang. Kemarin itu 5, dan yang gugur kemarin dari kita itu 1 orang. Jadi ya 4, 5 yang dari jalur umum. Terus berarti selama menjadi duta, abang berarti pernah merasa minder. Pernah. Terus gimana cara abang buat ngatasin rasa minder itu? Cara mengatasinya sebenarnya itu ya bisa jadi tips juga ya ke kawan-kawan semua, apalagi nanti kan teman-teman juga pengen lanjut ke fakultas kan. Pertama tuh kita harus yakinin dulu diri kita. Kita udah pasti dari kasih bekal kan, apalagi di duta jurusan kemarin saat pemilihan itu memang pure pemilihan yang sangat luar biasa, dan kalian pun diberi bekal yang bisa dibilang keren lah gitu. Itu yang menjadi motivasi untuk kalian. Aku udah disiapin nih untuk ke duta fakultas. Itu yang abang tanam ke diri abang. Ya aku bisa, pengen buktiin nih. Apalagi kan pengen bangga dengan jurusan. Karena kalau udah kita masuk ke sana, itu yang bangga bukan kita aja sendiri gitu loh. Orang tua pasti bangga anak yang bisa masuk ke duta gitu kan. Apalagi duta ini bisa dibilang wajah gitu kan, wajah dari suatu instansi atau apapun. Nggak semua orang bisa di posisi kita gitu. Iya, makanya itu menjadi poin plus bagi kita. Kita udah masuk aja jadi finalis, itu udah poin yang kayak alhamdulillah aku terpilih, yang lain aja nggak berani mencoba. Makanya yakini dulu diri kita dan jangan pernah anggap kita itu nggak bisa. Cobalah hal yang baru yang belum pernah kalian coba gitu. Selama menjadi duta dari jurusan, fakultas, bahkan universitas tentu ada susah senangnya ya Bang. Kira-kira boleh nggak nih diceritakan susah senang dalam berproses menjadi duta sehingga dapat menjadi duta Universitas Riau saat ini? Susah senang ya? Iya. Dari awal gitu kan. Susah Bang tuh bisa dibilang untuk meyakini diri itu sih tadi. Kayak Minder. Ya, tanya minder kan. Iya. Karena bisa dibilang banyak orang
pengen bergabung duta itu ngerasa minder kata di dutanya pandang lebih harus ganteng ya cantik penampilan harus wah gitu kan. Itu memang abang rasakan juga di awal, makanya abang ngerasa kayaknya kurang cocok nih aku masuk ke duta nih kan. Tapi balik lagi gimana kita mengatasi hal tersebut, makanya abang berusaha bergabung ke hal-hal yang belum pernah abang coba. Salah satunya duta, keluar dari zona nyaman nah, pasti. makanya keluar dari zona nyaman abang tuh mencoba duta tuh apalagi di jurusan gitu kan. Ya awalnya masih minder gitu, tapi setelah pemilihan itu makin termotivasi gitu loh. Apalagi udah selesai dari jurusan gitu kan, udah ada bekal yang tadi itu. Itulah salah satu yang susah abang tuh kayak mengatasi minder dan ngerasa bahwa kurang mampu gitu. Padahal sebenarnya semua orang itu mampu, tapi mereka terkalahkan oleh pemikiran mereka sendiri. Makanya pernah pepatah bilang yang buat besi itu rusak itu karetnya sendiri, bukan orang lain. Itulah menjadi apa ya, senangnya kalau bisa dibilang yang abang rasakan sangat luar biasa gitu. Karena ini langkah awal loh abang kemarin menjadi duta dari jurusan kan, dipercaya lagi ke fakultas, rupanya masih dipercaya lagi masuk ke jalur umum ke unit, dan rupanya dinobatkan sebagai duta 2. Makanya senangnya abang tuh bukan stuck di situ aja, makanya abang berani untuk mencoba keluar lagi. Kemarin kan abang mencoba kan ke duta wisata Riau kemarin. Itulah abang kayak bisa nggak ya mencoba di luar zona nyaman, karena kan kalau zona nyaman tapi abang keluar kan udah cukup di duta ini gitu. Makanya masih pengen coba. Berarti kalau masalah susah senang tuh pasti ada dalam kita melakukan hal apapun kan. Tapi bagaimana cara kita dapat mengambil atau mencoba resiko apa yang kita dapatkan tetap dan mendapatkan benefit selanjutnya yang mungkin bermanfaat bukan hanya bagi diri kita tetapi juga di lingkungan sekitar ya kan. Selanjutnya. Jadi apa yang abang rasain setelah abang masuk duta, kayak perbedaan dari awal pas maba setelah masuk duta itu apa gitu? Yang abang rasain Iya, terus sikap abang gitu. banyak sih. Pertama, abang tuh kan awal sebelum bergabung sama duta itu bisa dibilang kepercayaan diri itu kurang. Balik lagi ke minder kan, Iya. percaya diri itu kurang, ya sebatas pandai ngomong itu aja, kurang nggak tahu nih cara ngomong yang baik, public speaking itu kayak seperti apa, cara bergaul itu gimana. Setelah bergabung di duta, banyak materi-materi yang mendapatkan bisa mengimplementasikan ke kehidupan sehari-hari gitu. Makanya di duta ini percayalah, ketika udah bergabung teman-teman nanti di duta ini banyak benefit yang kalian rasakan gitu. Makanya coba aja segala hal baru-baru yang belum pernah kalian coba. Berani mencoba atau kehilangan kesempatan Ya, karena kalau pasti pernah nih teman-teman kayak ngerasa kenapa ya kemarin aku nggak coba ya, padahal kayak mampu lah aku. Ya kalau udah lihat orang berhasil, rasanya aku lebih lah dari dia. Bisa tuh aku. Padahal itu pun dirasakan setelah melihat orang berhasil dulu itu kan. iya, padahal ya udah coba aja. Apalagi kita masih muda loh. Ya coba aja, gagal di masa muda itulah yang membentuk kita ketika di masa tua nantinya. Percaya dengan itu. Tadi sempat abang bilang bahwa abang dari duta Universitas Riau melaju ke duta wisata Riau, keluar dari zona nyaman atau zona kampus lah kira-kira begitu. Itu bagaimana sih bang perjalanan menuju duta Undri ke duta wisata? Kalau perjalanan ya, bekal itu udah mendapatkan ketika di duta kampus gitu kan, jurusan, fakultas, sampai akhirnya kan masuk ke duta Uni. Ini menjadi bekal abang nih untuk bahwa aku mampu nih untuk coba di luar itu, di luar kampus itu. Karena masih abang tipe orang yang penasaran. Kalau nggak mencoba, pasti itu abang pasti terpikir gitu. Makanya abang ya bisa nih Daripada coba. menyesal gitu. Ya, makanya coba aja lah. Kemarin tuh bisa dibilang kalau untuk di duta wisata Riau kemarin itu seleksinya lumayan berat rasanya abang ya, karena menyiapkan waktu, menyempatkan waktu, apalagi dia ini kan di luar kampus gitu kan. Ya itu kalau nggak salah juga lawannya seprovinsi Riau ya bang? Ya seluruh kabupaten Iya, tuh seluruh kabupaten. ada di situ semua. Itu kan bisa jadi kayak
lebih berat lagi nih. Kalau kemarin cuma tingkat unit ya semua fakultas saja lawannya, ini kabupaten loh. Makanya coba aja, abang udah ada bekal nih kayak pede, gak apa-apa lah coba aja lah, mana tahu di sini aku dapat ilmu yang baru. Ya makanya abang coba, alhamdulillah mencoba di sana yang abang rasakan banyak yang ilmu-ilmu abang dapatkan itu lebih, apalagi relasi kabupaten loh. Dan orang yang di Duta Wisata Riau itu rata-rata orang-orang yang hebat, mainnya pun ya tingkat nasional, ada yang internasional. Di situ abang bisa bertukar pikiran gitu terkait pageant ya, adanya pageant dan sebagainya. Dengan bergabung aja kita udah jadi punya teman ya di setiap kabupaten di Riau tuh jadinya. Nah, Itu merupakan suatu benefit juga dari diri kita selain ingin mengejar selempang tadi ya teman. iya. Kalau disinggung terkait ngejar selempang ya, sebenarnya kalau kita mengikuti pageant hanya fokus ke selempang, itu kita pasti nggak akan dapat apa-apa. Itu yang abang tanamkan ke adik-adik abang di jurusan kan kemarin kan. Karena kalau kalian mengikuti kegiatan pageant hanya fokus mengejar selempang, percayalah ilmu yang udah diberikan itu nggak akan dapat dan kalian hanya mendapatkan rasa kecewa. Makanya abang bilang selempang itu hanya sebuah identitas bagi kalian. Yang benar-benar untuk kalian itu ketika kalian udah turun ke lapangan dan pure mengimplementasikan apa yang telah kalian dapatkan. Makanya saran nih dan tips untuk adik-adik semua kan besok keamanan pengen juga mencoba di luar juga, jangan kalian fokus ke selempang tapi pikirkan apa yang bisa aku dapatkan setelah dari pemilihan ini. Relasi dari contohnya kan ilmunya lebih banyak, lebih luas gitu sih. Oh iya, dengan artian bahwa ketika kita mengikuti ajang duta, bukan berarti kita hanya berfokus pada hal selempang, tapi bagaimana cara kita nantinya setelah dari ajang tersebut dapat bermanfaat bukan hanya untuk diri kita tetapi juga lingkungan sekitar. Ya. Selanjutnya apa sih rencana abang dari, kan udah masuk di duta wisata, apa ada mau lanjut lagi ke duta yang lainnya? Mencoba pageant. Iya, yang Iya, selanjutnya. lebih tinggi. Sejauh ini kemarin abang motivasi juga pengen ke tingkat nasional. Pengen abang kemarin itu sempat ditawarin ke tingkat nasional kemarin. Cuman di sini abang masih memikirkan ketika abang lanjut ke nasional, abang di sini juga masih mengemban ya amanah di jurusan kita juga. Dan kalau memang iya abang fokus ke pageant, takutnya nanti amanah yang udah diberikan itu nggak bisa abang pegang dengan baik. Sejauh ini palingan kalau untuk mencoba pageant lain itu belum tahu abang, karena pengen nyesain dulu lah tugas dan amanah yang diberikan. Nantilah kalau memang ia terpikirkan dan ada rezeki, abang coba di tahun depan untuk ke tingkat nasional. Berarti untuk menjadi duta dan mengemban juga sebagai bupati HMJ kita, gimana sih cara bagi waktunya? Cara memanage Iya. waktu. Manajemen waktunya. Biasanya untuk manage waktu itu, abang mencoba dulu merangkum kegiatan gitu dari HMJ, apa sih yang dilihat ini duta apa? Karena di duta ini, khususnya di duta wisata itu udah ada timeline yang disusun oleh kedua dan tim-timnya. Di sini abang menyesuaikan gitu, mana yang lebih harus abang utamakan. Kalau memang iya di duta wisata itu kayak kontribusi abang besar di sana, sedangkan ketika abang di HMJ itu masih bisa diwakili atau memang kontribusi abang masih kecil di situ, ya udah abang mendahulukan duta wisata. Begitu juga sebaliknya, kita harus melihat dulu kontribusi kita di sana itu kayak mana. Jangan sampai kita udah menyusun semuanya itu malah berantakan, kayak mendahulukan ini, rupanya ini lebih membutuhkan ini, kita dahulukan ini enggak. Maka memang harus fair gitu, jangan sampai waktu kita tuh malah mengajukan kita. Tetap merasa memiliki tanggung jawab di yang satunya, tetapi tidak meninggalkan tanggung jawab yang di satunya, begitu ya. Iya. Nah, kalau melihat dari perjalanan duta, tetap nih nggak keluar biasanya dari yang namanya duta 1, bahkan duta 2 sampai ke universitas ya. Itu yang sangat luar biasa, itu juga motivasi bagi kami sih bang. Nah itu ada nggak sih tips and trick agar terpilih menjadi duta 1, duta 2 menurut versi abang sendiri? Ya, abang bagilah tips untuk kawan-kawan apalagi yang lagi menonton di sini. Mungkin ada duta-duta kita juga. Karena tahu motivasi gara-gara podcast kita Iya. sekarang ini. Tips dari abang itu, pertama,
kalian harus percaya diri lebih dahulu. Karena bagi abang percaya diri itu pasti meluas ke segala aspek. Percaya diri itu yang kalian tanamkan dulu. Apalagi nanti kan balik lagi kalian pengen melanjutkan ketika fakultas. Iya. Tanam kepercayaan diri bahwa kalian itu mampu mencoba, mampu bersaing sama yang lain. Apalagi besok kalian tingkat fakultas dan bersaing dengan 6 jurusan di sana. Kalian udah ada bekal nih. Itu yang menjadi kalian makin kuat percaya diri kalian. Iya. Kedua, kalian harus aktif. Karena menjadi seorang legend itu pure harus aktif dan menjadi suatu penilaian yang plus. Aktif dalam hal selama karantina ya. Dari karantina, karena penilaian itu bukan fokus hanya di karantina aja, tapi juga dalam keseharian. Medsos, media sosial kalian itu pasti dipantau oleh pihak Merupakan branding tersendiri dari kita ya. Karena balik lagi, seorang duta itu merupakan wajah nantinya dari suatu instansi atau apapun itu, dan pasti pengen orang yang bisa membranding khususnya diri dia dulu kan, baru bisa membranding suatu kayak jurusan, fakultas. Nah, itu menjadi milik plus. Makanya dari sekarang kalian tuh udah bisa tuh membranding kayak buat konten-konten. Jadi pasti kalian kayak jadi dilirik lah nantinya sama panitia ataupun pihak juri nantinya. PD, aktif baik media sosial atau di karantina. Ketiga, itu kalian harus bisa berbaur sama siapapun nanti ketika di fakultas maupun dimanapun kalian nanti, sama finalis, panitia. Karena ketika kalian berbaur, kalian tahu teman-teman kalian tuh sama finalis khususnya kayak gimana tipe orangnya. Pasti kalian butuh nih Iya. pengenalan nih. Oh, si kawan ini orangnya kayak gini, maka cara aku beradaptasi sama dia kayak gini. Karena cara kita berbaur sama teman itu menjadi nilai plus juga ketika di pageant. Itu menjadi kayak bisa dibilang rupanya anak nih bukan hanya saja aktif, bukan PD-nya aja sangat luar biasa, tapi cara dia bergaul sama finalis sama yang lain pun bisa diacungi jempol. Itu bisa menjadi nilai plus itu. Keempat, lihat dulu kalian berada di pageant di mana. Ketika kalian melanjutkan di pageant fakultas, maka di sini kalian harus mempunyai pengetahuan terkait lingkup fakultas. Kalian pelajari ke 6 jurusan, tapi fokus ke jurusan kita terlebih dahulu. Karena pasti nanti kalian ada dipertanyakan apa sih kelebihan dari jurusan sosial ekonomi perikanan, apa yang membedakan jurusan sosial ekonomi perikanan sama jurusan lain. Di sinilah kalian membranding gitu, membranding habis-habisan jurusan kita. Pasti nanti ditanya siapa sih pimpinan dari jurusan maupun fakultas nantinya. Makanya pengetahuan kalian harus luas. Tapi jangan fokus juga di fakultas. Kalian cari juga pengetahuan di luar. Kayak kita khususnya di perikanan kan, carilah informasi terkait perikanan, Baik itu di Provinsi Riau maupun Indonesia. iya. Tapi tadi ada 4 tips ya. Dia ada kepercayaan diri, aktif, berbaur serta pengetahuan baik itu untuk ajang yang kita ikuti. Iya. Selanjutnya Jadi selanjutnya bekal apa aja yang harus disiapkan? setelah abang menjadi duta, tentu banyak sekali benefit-benefit yang abang dapatkan, baik itu dari jurusan, fakultas, bahkan universitas. Selain tadi yang kita sebutkan ada relasi, pengetahuan secara duta itu, ada nggak branding atau benefit lain yang abang dapatkan? Baik itu seperti, oh orang kenal abang bahwa abang tuh sebagai duta, sehingga abang tuh sering dianggap lebih lah, atau orang luar mungkin jadi kenal sama abang gitu. Ada nggak abang merasakan benefit tersebut? Benefit ya. Kalau benefit itu bisa Dalam hal apapun sebenarnya kan? banyak sih sebenarnya. Karena benefit yang bisa kita rasakan itu setelah kita mengikutinya. Banyak orang kan kayak aku pengen ikut khususnya di ajang pageant kan. Tadi ada yang bilang fokus ya bang. Itu memang kayak mana ya abang? Kalau dari abang penilaian pribadi, kalau hanya fokus lempang, pasti sulit kita untuk menjalankannya. Karena kita menanamkan sifat persaingan yang kuat sama pihak sebelumnya. Pasti mempengaruhinya apa? Percaya diri kalau tadi pengaruhi, karena melihat orang itu lebih unggul nantinya. Balik lagi, relasi kan jatuhnya yang kayak berbau tadi itu kan pasti terganggu. Pandang Jadi mereka nggak sebagai fokus ke saingan. orang lain ya? Iya. Jadi
jadi nggak fokus ke diri sendiri. Tujuan tuh aja ya udah selempang pikiran tuh sama karantina gitu. Makanya abang tanamkan ke adik-adik Bang, udah selempang itu cuma identitas kalian. Kalian itu dipandang lebih ketika kalian udah mampu mengimplementasikannya. Itu yang abang tanamkan ke diri abang yang pure benefit yang merasakan ya jelas. Kayak diri abang meningkat, itu udah pasti itu. Yang awalnya abang nggak terlalu masih ragu untuk ngomong, ya gugup. Untuk bicara di depan umum tuh bisa dibilang dulu ya sebelum ngikutin pageant, apalagi masih zaman-zaman SMA lah tuh kan, abang bisa dibilang orang yang jarang ngomong, nggak suka ngomong. Malah abang lebih suka orang yang ngajak ngomong, Ketakutan tersendiri ya, ya karena iya, abang lebih nyaman sendiri sebenarnya daripada berbaur sosial. Karena sendiri tuh lebih asik kalau bagian introvert biasanya kan. Tapi di sinilah abang mencoba menjadi anak yang extrovert itu berani. Itulah salah satu yang mempengaruhi itu bang. Abang lebih berani untuk berbicara di muka umum dan nggak canggung lagi untuk berkenalan sama siapapun. Karena kan pasti orang canggung gitu kan. Ini ada kamu nih baru nih. Yang ngajak ngomong jadi segan gitu kan. Nanti kalau aku ngomong gimana ya? Orang ini ngerespon aku nggak ya? Ya ini nyambung nggak sih itu apa yang disampaikan Thinking gitu. dulu. Iya. Udah lah. Itu yang abang kayak makin meningkat gitu percaya diri abang. Berkenalan gitu udah nggak segan gitu. Ya udah kenalan aja karena niat kita pengen kemarin kasih kenalan, kalau memang dia cocok sama kita ya udah lanjut gitu kan pertemanannya. Itu kalau benefit khusus ya merasakan ya, itu bisa dibilang di tingkat unik aja ya. Kita ngerasa di jurusan kita udah, tapi bisa juga nih untuk siapapun nantinya adik-adik abang yang ke fakultas dan diamanahkan sebagai duta winner besok dan apapun nanti hidup kalian, jangan kalian sombong gitu, tetap rendah hati dan kayak selagi kalian nggak pakai selempang ya udah berbaur aja, jangan ngerasa aku duta nih. Dengan bergabung menjadi finalis saja kita udah duta ya sebenarnya. Iya. Pokok jangan kalian tanamkan seperti itu karena pastinya ketika kalian berbaur sama teman-teman nanti pasti kalian ngerasa lebih wah aku lebih hebat loh dari kalian kemarin nggak berani gitu. Ya udah. Bisa merusak pertemanan itu sendiri juga. Pas. Tapi nggak jauh ya kita dengar bahwa memang kata orang tuh kalau mengikuti ajang duta tuh bang, keberhasilan itu dinilai dari selempang. Tapi bagaimana cara abang sendiri dengan apa yang abang sampaikan tadi kesimpulannya, abang bagaimana cara abang sendiri menilai keberhasilan dalam abang menuju ingin menjadi duta tersebut? Tapi ya udah, makanya dari situ abang belajar pesan ke kawan-kawan juga biar nantinya gini. Ada beberapa teman abang ketika mereka dia nggak dapat, nggak jadi winner ataupun atribut, kecewanya habis-habisan gitu loh. Langsung kayak ya udahlah, aku nggak mau lah lagi nih lanjut, stuck aja lah, nggak mau mencoba lagi. Padahal kalau udah jadi finalis itu udah sangat luar biasa. Makanya abang memberi suatu pemikiran, jangan kalian kerja selempang, karena selempang itu cuma identitas kalian aja. Ketika kalian bisa aktif, apalagi sebagai finalis, mampu nih mengimplementasikan ilmu yang kalian dapatkan, habis-habisan kalian membantu, karena kalian balik lagi sadar akan tanggung jawab. Ya udah, itu udah cukup, karena penilaian orang itu berbeda. Orang lain menilai kita, kayak nggak kita menjadi duta. Kalau kalian jadi winner, berupaya nggak sesuai gitu, pandangan orangnya gimana? Makanya menjadi winner tuh udah diberi kepercayaan lah istilahnya. Ya, makanya Bagaimana tanggung jawab kalian itu. kayak oh pantas dia itu memang bagus kok, public speakingnya apa segala macam kan bang. Iya. Dari pertanyaan-pertanyaan umum sih kayaknya udah ya kan dia. Namun ada statement nih kadang bang. Bahkan baru-baru ini Reno juga dengar sih kayak yang orang bilang ngapain sih ikut duta apalagi cowok, itu duta tuh kayak slay lah segala macam. Itu kira-kira ada nggak statement yang ingin abang sampaikan untuk teman-teman yang nonton di live juga mungkin tentang opini orang yang berbicara seperti itu? Jadi opini orang yang menganggap kalau ikut duta tuh anak slay gitu ya, kayak apalagi cowok yang ikut tuh kan. Sebenarnya kalau secara umum pasti orang berpikir kayak gitu. Iya. Pasti memang yang anak slay itu yang katanya udahlah itu duta tuh pasti sifat kalian tuh apa yang cowok kayak
cewek gitu. Ini buktinya bisa kalian lihat sendiri lah abang kayak gimana. Nah, bisa dilihat sendiri gitu. Gagah perkasa. Tapi tetap dapat kepercayaan gitu kan. Iya, jadi gini, kalau abang memberi pandangan untuk teman-teman semua, kalau emang kalian ngerasa kalian itu emang layak untuk menjadi seorang pageant, ya udah coba aja. Jangan kalian ngerasa kayaknya kalau aku gabung, aku pasti nanti jadi slay gitu. Kayak ngomongnya pun rumput ini profesional. Itu yang penting. Ketika kalian menjadi seorang duta, jelas kalian harus menjadi pribadi yang lebih baik. Sopan santun kalian itu harus dijaga. Omongan kalian itu nggak bisa asal-asal karena kalian itu wajar loh. Seperti yang Bang sampaikan di karantina kami kemarin kan. Ya, maka bang tekanin dari awal kasih tahu sopan santun kalian udah mulai dijaga karena kalian itu udah pasti dididik. Makanya sopan santun, omongan kalian dijaga, sikap, tata krama itu semua tuh udah mencakup semua tuh. Jadi kalau masih ada yang beranggapan gabung duta itu selek, dari abang pribadi aja sejauh ini aman. Malahan dari sini abang bisa belajar gitu loh, ilmu baru gitu, jadi seorang duta tuh kayak gini. Berani juga kan abang lanjut menjadi bupati KMJ. Iya. Itu jadi contoh ya sih. Tidak selamanya statement kalau menjadi duta itu slay ya, bisa jadi pemimpin juga. Ya. Karena dari karantina aja kita udah mendapatkan pengetahuan yang luar biasa kan. Apalagi tentang public speaking-nya. Itu yang sangat dibutuhkan sih di era sekarang ini. Betul. Banyak sekali ya teman-teman kita dapatkan pengalaman ataupun pengetahuan tentang apa saja bekalnya, yang Tips and triknya. ya, susah senangnya, benefitnya. Nah dari semua itu Bang Raja juga awalnya rekan kita juga dari awalnya nggak jadi duta, bahkan nggak tahu duta. Tapi ketika ia mencoba, kan nggak tahu rezekinya udah tiba-tiba udah jadi duta 2 Universitas tahun 2023. Itu motivasinya sangat luar biasa, khususnya bagi saya sendiri sih. Bagaimana dan tadi saya sendiri dapat motivasi menjadi duta bukan hanya sekedar mengejar selempang atau mengejar gelar, tapi bagaimana cara kita dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri bahkan di lingkungan sekitar. Kalau Angel dapat motivasinya kira-kira apa nih Angel untuk hari ini? Jadi aku termotivasi itu buat jangan minder ya, terutama terus lebih pede lagi. Jadi kayak bakal semangat ngikutin duta-duta selanjutnya. Oke, apalagi kita bakalan turun nih Angel ke duta fakultas. Baik, itulah podcast Septal kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan di live Instagram KMJ Sek Undri. Saksikan di Podcast selanjutnya dengan tema yang beragam dan menarik juga. Jadi nantiin ya. Selamat siang teman-teman semuanya.